Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang multilayer perceptron. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dari anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Kutur Firmansyah, dengan NIM 138, dan ada rekan saya, Randy Setianugraha, dengan NIM 158. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu penjelasan tentang multilayer. Multilayer perceptron sendiri merupakan supervised machine learning yang dapat mengatasi permasalahan yang tidak linearly separable. Sehingga kelebihan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh single layer perceptron. Multilayer perceptron adalah salah satu pemodelan dalam teknologi jaringan syaraf tiruan dengan karakteristik memiliki nilai bobot yang lebih baik daripada pemodelan yang lainnya, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Problem sederhananya yang dapat diselesaikan oleh multilayer perceptron sendiri diantaranya adalah permasalahan logika XOR. Logika XOR tidak dapat dibagi menjadi dua kelas dengan cara menarik satu garis lurus saja. Hal ini yang menyebabkan logika XOR ini tidak dapat diselesaikan oleh single layer perceptron. Sehingga kita akan gunakan multilayer perceptron untuk menyelesaikannya. Nah, bisa dilihat dari ilustrasi XOR sendiri ya, di mana eh, linear ini tidak bisa dipisahkan hanya dengan satu garis lurus saja. Oke, yang selanjutnya adalah perceptron. Perceptron sendiri ini adalah contoh single layer, di mana dalam ilustrasinya hanya terdapat satu garis lurus saja sebagai pemisah. Di sini bisa dilihat dari yang kotak biru ini adalah input dan yang hijau adalah output. Nah, selanjutnya multilayer perceptron. Multilayer perceptron ini memiliki perbedaan dibandingkan single layer perceptron, di mana dalam multilayer perceptron tersendiri ada yang namanya hidden layer, yaitu eh, sebuah layer yang digunakan untuk mengevaluasi error yang ada. Di mana dari input ini masuk ke hidden layer dan dari hidden layer ke output, apabila masih errornya cukup tinggi, dari output ini akan dikembalikan kepada hidden layer. Dan ada juga bias di sini. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini kita masuk ke multi layer perceptron algoritmnya. Di sini ada 3 tahapan ya. Yang pertama ada forward pass, lalu loss calculate Mohon dan maaf, mic-nya mas. oh, baik baik baik. Siap siap. Oke, di sini kita masuk ke tahap multi layer perceptron algorithm training model. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada forward pass, loss calculate dan backward pass. Di mana forward pass ini pada tahap ini kita meneruskan input ke dalam model dan mengalihkannya dengan bobot. Nah, bobotnya ini W tadi dan menambahkannya dengan bias pada setiap layar sehingga akhirnya dapat digunakan untuk menemukan output model. Lalu loss calculate ini sendiri ini nilai weight untuk setiap koneksi neuron akan diupdate. Nah, sehingga output value mendekati target value dan menggunakan backpropagation untuk menghitung gradient dari loss function. Nah, untuk backpropagation nanti akan dijelaskan selanjutnya. Lalu di backward pass, ini backpropagation tadi ini akan menghitung gradient loss functionnya untuk tiap weight yang akan digunakan pada output layer dan hidden layer. Selanjutnya, nah ini tahapan pertama tadi ada forward pass. Di sini modelnya, gambaran model dari MLP tadi. Tadi seperti yang dijelaskan Mas Guntur, ada X ini adalah input layer, Z-nya hidden layer, lalu Y-nya adalah output layer, dan tidak lupa di sini ada bias ya di sini. Dimana lalu ada W-nya juga, ini adalah bobot-bobot dari input dan hidden yaitu V. Nah, untuk menghitung output neuron ke J, nah jadi contohnya dari XI ini ke ZJ di sini menggunakan rumus seperti ini, di mana bobotnya WIJ akan dikalikan dengan inputnya, lalu ditambahkan dengan bias seperti itu. Nah, lalu akan dilanjutkan ke tahap untuk menghitung output neuron ke K-nya atau Y-nya outputnya pada output layer dengan menggunakan rumus ini ya di sini tidak terlihat. Nah, seperti ini, di mana bobotnya di sini ditandai dengan V akan dikalikan dengan hasil perhitungan dari hidden layer tadi di sini, lalu ditambahkan dengan biasnya ini. Nah, akan dihasilkan sebuah output seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke tahap yang kedua yaitu loss calculate. Jadi jika tadi sebelumnya sudah dijelaskan tadi, lalu jika pada single layer perceptron
itu kita kan menggunakan delta rule untuk mengevaluasi error. Nah, pada MLP kita akan menggunakan backpropagation. Nah, apa sih backpropagation itu? Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan bobot MLP dengan menggunakan output sebagai input. Nah, backpropagation ini untuk menghitung gradient dari loss function untuk tiap bobot menggunakan chain rule yang dapat menghitung gradient satu layer pada satu waktu saat iterasi mundur dari layer terakhir untuk menghindari redundant calculation. Seperti itu. Nah, pada regression analysis ini lanjutan dari loss calculation tadi, di mana permasalahan seperti squat error itu dapat digunakan sebagai loss function dengan menggunakan squat error sebagai loss functionnya. Nah, squat error ini dapat disebut sebagai error function, dituliskan dalam bentuk berikut ini di sini. T-nya ini adalah targetnya dikurangi dengan outputnya nanti, seperti itu. Lalu dikuadratkan. Nah, lalu kita masuk ke backward pass-nya. Pada tahap ini, error yang didapat dari proses sebelumnya itu digunakan untuk mengoreksi wake. Nah, menggunakan backpropagation. Jadi backpropagation ini akan menghitung gradient loss function untuk tiap wake yang digunakan pada output layer. Nah, begitu pula dengan bobot pada hidden layer, seperti itu. Syarat utama menggunakan backpropagation adalah activation function harus non-linear dan differentiable, seperti itu. Bisa masuk ke backpropagation-nya tadi, Mas? Di bagian modelnya. Jadi backpropagation ini tuh akan digunakan jika outputnya ini tidak sesuai dengan hasilnya seperti tadi. Contohnya XOR tadi outputnya 1 gitu kan. Nah, hasilnya itu ternyata bukan 1, maka nanti akan dilakukan perhitungan kembali, akan mundur kembali, di mana output dari hasil ini itu akan dijadikan input pada backpropagation tadi, seperti itu. Sudah kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Nah, untuk referensinya ini ya. Kita dapat dari medium.com dengan Yunus Muhammad 007. Dia menjelaskan tentang multilayer perceptron backpropagation, dan juga dari YouTube dari penjelasan UGM. Nah, terima kasih. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.